Biasa ya pastinya. Oh iya, kakak tidak lupa mengucapkan selamat dari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semakin semangat dan bergembira dalam mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari raya penampakan Tuhan Yesus, yaitu hari di mana 3 orang Majus datang menyembah bayi Yesus. Oke, selamat mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati, berkah dalam. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semua. Sebelum sekolah minggu dimulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi, puji dan syukur kami anak-Mu boleh sekolah minggu online hari ini. Berkati kami dari awal sampai akhir acara agar lancar. Berkati orang tua kami dan teman-teman kami dengan kesehatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Hai adik-adik, mari kita dengarkan bersama-sama kisah mengenai 3 orang Majus. Yuk kita simak ceritanya. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang itu terlihat sampai ke Persia, yaitu sebuah daerah yang letaknya jauh ke arah timur dari Bethlehem. Ada 3 orang dari Persia yang melihat bintang itu. Mereka pandai dan bijaksana. Orang-orang menyebut mereka orang Majus. Ketiga orang Majus ini percaya bahwa bintang itu merupakan tanda lahirnya seorang raja. Maka, pergilah mereka mengikuti arah bintang. Mereka menyeberangi padang gurun yang luas, hingga akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Di Yerusalem, mereka menghadap kepada Herodes, yaitu raja yang berkuasa di daerah Israel. Mereka bertanya kepada Herodes, "Kami telah melihat sebuah bintang terang. Itu tanda lahirnya seorang raja. Tahukah engkau di mana sang raja itu lahir?"
kami datang untuk menyembahnya." Herodes tidak tahu. Maka ia meminta nasihat kepada imam-imam dan ahli Taurat. Kata mereka, "Menurut ramalan para nabi, raja itu lahir di Betlehem." Raja Herodes menjadi ketakutan. Dia tidak ingin ada raja lain. Oleh karena itu, Herodes bermaksud jahat. Ia ingin membunuh raja yang baru lahir itu. Kata Herodes kepada ketiga orang Majus, "Pergilah kalian ke Betlehem, carilah raja itu di sana. Setelah kalian menemuinya, kembalilah ke istanaku dan beritahu aku di mana tempat kelahirannya. Aku pun ingin menyembahnya." Padahal dalam hatinya, Herodes sama sekali tidak ingin menyembah raja yang baru lahir itu, melainkan justru ingin membunuhnya. Lalu 3 orang Majus itu pergi ke Betlehem sesuai dengan arah bintang. Dan benarlah, di sana mereka menemui bayi Yesus. Sambil berlutut di dekat palungan, ketiga orang Majus itu mempersembahkan berbagai macam hadiah untuk bayi Yesus. Orang yang pertama memberikan perhiasan emas yang indah. Orang yang kedua memberikan wewangian. Orang ketiga memberikan dupa yang harum baunya. Betapa bahagia hati mereka karena bisa berjumpa dengan Yesus, Sang Raja. Ketika orang-orang Majus itu hendak kembali pulang, mereka mendapat mimpi. Dalam mimpi itu, Allah berpesan agar mereka tidak kembali kepada Herodes. Demikianlah, akhirnya mereka pulang ke tanah air mereka lewat jalan lain. Nah, itu tadi adik-adik kisah mengenai 3 orang Majus. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik ya. Kalian hebat, luar biasa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik, terima kasih masih setia mendengarkan bacaan kitab suci tentang 3 orang Majus. Kemarin kita sudah merayakan hari raya Natal ya. Natal adalah perayaan besar kelahiran Juru Selamat kita. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang terpenting adalah perayaan penampakan Tuhan ketika Juru Selamat dan Raja diwujudkan atau diwahyukan. Hari ini adik-adik mendengarkan bacaan tentang 3 orang Majus, yaitu 3 raja, Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Mereka digambarkan sebagai orang Asia, Afrika, dan Eropa. 3 raja itu datang untuk menyembah Tuhan Yesus karena mereka mengikuti bintang timur. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau mengikuti bintang kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 3 raja tadi juga mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan dengan ketulusan dan keikhlasan hati mereka sebagai penyembahan kepada Tuhan Yesus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan membawa persembahan kita. Apa ya yang kira-kira mau kita persembahkan? Ya, pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita, supaya berbuat seperti Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana caranya? Untuk mewujudkan semua itu, kita harus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan juga patuh dan menghormati kedua orang tua kita. Adik-adik setuju toh dengan ini semua? Mau toh mengikuti bintang kehidupan? Siapa tadi? Bintang kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, anak baik semua, anak pinter, anak cerdas, pasti bisa. Selamat pagi, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan kreativitas.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan membuat kerajinan tangan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu botol bekas, kemudian ada gunting, lem, kemudian kain flanel, kain perca, dan juga kertas lipat. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Silakan Bu Parti mengajari kita untuk membuat. Baik adik-adik, tadi kan sudah dijelaskan ya bahan-bahan yang akan kita perlukan. Nah, pertama-tama kita akan membuat badan dari boneka ini. Kita menggunting kain flanel sesuai dengan ukuran botol yang adik-adik gunakan ya. Nah, ini untuk badannya kita sesuaikan dengan lebarnya botol yang kita gunakan. Setelah ukurannya pas, kain flanel kita lem. Nah, setelah jadi badannya, kita akan menggunakan kain perca sebagai jubahnya. Ini kancing ya di sini biar kelihatan manis. Ya, sekarang kita akan membuat untuk kerudungnya ya, kerudung bonekanya ini. Matanya nanti nggak apa-apa. Matanya nanti belakang ya Bu, menyesuaikan bentuknya. Nah, ini biar nggak kabur, ini kita tahan dengan kain flanel sebagai mahkota dari 3 orang majus ini ya. Ya, kita lem biar nggak gerak. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau orang majus kan berjalan mengikuti bintang ya. Ya, di sini kita kasih bintangnya. Nah, yang terakhir mukanya kita kasih mata dan mulutnya. Wow, sudah jadi. Sudah jadi kan? Mudah sekali ya Bu Parti mudah ya. kan? Jadi botol susunya jangan dibuang lagi, bisa digunakan menjadi boneka. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang nggak mempunyai kain perca ataupun kain flanel, adik-adik juga bisa menggunakan dengan kain kertas lipat ya. Nah, seperti ini juga hasilnya. Bagus juga ya, sama-sama bagusnya. Nah, 3 orang majusnya kan ini ya 3 ya berarti ya. Nah, ini ya. Bagus ya adik-adik. Selamat mencoba. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan sabda dan memuji nama-Mu. Berkatilah kami agar selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia seperti 3 orang majus. Semoga kelahiran Kristus membawa semangat bagi kami selalu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.